Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Pada hari Sabtu ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya. Dan pada pertemuan ke-9 ini, setelah sesudah memasuki Idul Fitri, saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Semoga di hari Idul Fitri ini kita mendapatkan anugerah yang suci, ya, berkah yang suci, ya, bagi diri kita, keluarga kita, dan keluarga besar STIG. Ya, baik kawan-kawan, kita langsung saja, ya. Mohon kawan-kawan yang ini tolong di-mute, ya. Kita langsung saja pada pertemuan ke-9 ini, mana kita akan bicara tentang penerapan dalam ilmu manajemen, ya, ilmu manajemen. Ya, mohon Mas Sugeng tolong di mute, saya mute dulu ya. Kita akan masuk dalam pengantar manajemen secara luas, ya. Ya, oke, teman-teman sudah masuk. Tolong di mute kawan-kawan. Kita akan bicara tentang bab 8 penerapan ilmu manajemen. Tolong di mute kawan-kawan, tolong di mute. Tentang penerapan ilmu manajemen dalam bidang operasi dan produktivitas. Kita akan bicara secara luas, ya. Kita sudah tahu tentang ilmu manajemen. Sekarang bagaimana kita menerapkan di dalam bidang operasi, ya, khususnya bidang manajemen operasi dan produktivitas, di mana sejak revolusi industri telah banyak ilmu pengetahuan mengenai matematika, komputer, teknik industri dan teknik ilmu perilaku yang dalam lingkungan organisasi perusahaan manufaktur tentunya, ya. Tolong kawan-kawan di mute Yuliana, ya, Yuliana, nanti tolong di ini mute, ya. Di mana khususnya Indonesia, kita lihat kawan-kawan, ya, usaha industri sangat berkembang. Tentunya sangat penting ditingkatkan, ya, agar mampu bersaing di pasar ASEAN, pasar Asia internasional. Nah, ini penting lagi, ya, kesiapan kita, bagaimana dunia industri harus bisa ditingkatkan, tentunya kualitas, ya, SDM, ya. Maka di sini Anda nanti berbicara manajemen produksi, berbicara sangat penuh tantangan, ya. Selanjutnya ada 3 kecenderungan bagaimana meningkatkan manajemen operasi dan produktivitas. Pertama, kita lihat terlibatnya partisipasi karyawan sekarang semakin besar pada semua tingkat organisasi, ya. Lalu kedua, perubahan mencolok dalam rancangan proses produksi, misalnya metode makin efektif, ya, integrasi rancangan dengan tuntutan produksi yang sangat berperan. Bagaimana sekarang kita meningkatkan mutu dan kualitas pekerjaan? Ini pasti akan ada di lapangan pekerjaan, teman-teman. Pasti, ya. Lalu ketiga, tumbuhnya pengakuan bahwa perhatian yang dicurahkan bagi peningkatan mutu penting sekali, ya. Seringkali dengan produktivitas dan mutu saat ini dianggap sebagai sasaran pelengkap, bukan sebagai alat persaing, ya. Jadi sasaran mutu ini sebagai penguat Anda, ya. Jadi Anda tidak bisa lagi bicara bersaing. Bagaimana kita how to collaboration, ya. Apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri Sandiaga Uno, kita bersaing boleh, tapi bagaimana persaingan ini yuk kita berkolaborasi. Nah, ini penting sekali dalam manajemen produktivitas dan operasi, ya. Selanjutnya lanjut, pengertian produksi ada arti sempit, ya, menimbulkan form utility, artinya kegunaan. Lalu pengertian produksi dalam kegunaan, place, time, ya, waktu dan possession, ya, artinya milik kita sendiri, ya. Kita lihat kawan-kawan, ya, berbagai bidang, ya, ada bank, restoran, rumah sakit, universitas, manufaktur, penerbangan, ya. Inputnya Anda bisa baca sendiri, ya. Lalu kita lihat bagaimana outputnya, itu tentu keberhasilan kawan-kawan, ya. Bisa kita lihat tentang layanan keuangan, deposito, hidangan, dan berbagai hal, ya. Bisa kita lihat sebagai contoh di gambar sebagai berikut, ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat tentang manajemen penerapan kita secara luas, ya. Oke, teman-teman kita sudah masuk. Oke, Maisara, silakan bergabung. Bagaimana sekarang manajemen operasi meliputi 4 hal yang terpenting, yaitu Anda harus bisa merencanakan sistem produksi dan operasi secara tepat. Ini harus Anda kuasai, kawan-kawan. Kedua, bagaimana Anda how to organize sumber daya manusia, bagaimana mengorganize modal yang diperlukan secara tepat, ya. Lalu
Anda harus bisa mengarahkan guidance operasi tenaga kerja. Ya, Anda harus meletakkan bagaimana operasi itu dan tenaga kerja bisa berjalan lancar. Ya, ini penting sekali kawan-kawan. Ya, nah selanjutnya bagaimana terakhir memantau agar realisasi itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kita lihat artinya prestasi sistem guna memastikan terjadi kesesuaian dengan sasaran organisasi. Ya, artinya Anda harus merealisasikan prestasi sistem guna yang sudah dirancang sehingga sasaran, visi, misi, organisasi untuk berhasil dan sukses harus bisa dijalankan sesuai yang telah direncanakan kawan-kawan. Ya. Lalu bagaimana ciri-ciri sistem suboperasi sebagai modal manajemen operasi dan produktivitas? Artinya subsistem ini berbicara kumpulan dari berbagai komponen-komponen yang fungsi bagaimana Anda mengubah sekumpulan masukan, input, bahan-bahan, ya, raw material menjadi keluaran, produksi, output barang atau jasa yang dihasilkan, tentunya barang atau jasa yang dihasilkan dengan berkualitas. Ya. Nanti kita akan bicara kualitas nih kawan-kawan. Ya. Lalu masukannya apa nih? Pekerja yang berkualitas, peralatan yang oke, pengetahuan teknis yang Anda kuasai. Ya. Ini kita harus bicara kualitas SDM, kualitas ilmu pengetahuan, ya, bagaimana menyediakan sumber daya energi diperlukan menghasilkan keluaran output hasil produksi yang bagus, ya. Lalu, oke Mei, silakan masuk ya. Keluaran meliputi barang, jasa yang berkualitas, ya, juga dampak negatif polusi udara dan limbah beracun, bagaimana, ya, agar bisa dikurangi, ya. Kalau bisa menjadi nol, ya, diperbaiki lagi hasil pembuangan limbah racun, ya, tidak bisa lagi kita buang ke saluran sungai dan berbagai hal. Ya, ini penting sekali ya. Jadi ada suatu sistem bagaimana kita kepedulian dalam manajemen. Ya. Selanjutnya kita lihat presentasi produk barang dan jasa dalam berbagai sektor. Bisa kita lihat kawan-kawan. Ya, ya lebih fokus pada barang. Ya, lalu jasa. Ya, mungkin agent, jasa konsultan atau konseling. Ya, pendidikan ya lebih banyak ke jasa. Ya, nah hampir semua barang menyediakan jasa dan sebaliknya produk pun juga melakukan hal yang sama ya. Ini gambaran oleh Bapak Halim Mahfud ya dan saya sendiri di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ya, kita akan lanjutkan lagi kawan-kawan. Bagaimana definisi manajemen produksi ya? Dan tantangan Anda nanti sebagai manajer operasional. Artinya Anda harus siap ya. Anda sudah tahu nih ilmu-ilmu penerapan manajemen. Bagaimana Anda mengembangkan ya? Artinya manajemen produksi berbicara ilmu yang membahas secara komprehensif atau menyeluruh bagaimana Anda sebagai pihak manajer dalam bidang manajemen produksi perusahaan, Anda harus bisa mempergunakan ilmu sains dan seni art ya yang dimiliki untuk mengarahkan, mengatur orang-orang, karyawan ya. Sekarang nggak bisa Anda pakai marah-marah, teriak-teriak, nggak bisa ya. Bagaimana? How to approach karyawan ya, bagaimana mereka mengikuti pemikiran atau petunjuk Anda sehingga mencapai suatu hasil produksi yang diinginkan. Artinya produksi yang diinginkan adalah yang berkualitas ya. Nah di sini manajer operasional Anda harus mengerti kata seni art, seni ya. Bagaimana Anda paham jika ilmu manajemen produksi berbicara suatu bidang operasional yang akan terus berkembang ya, sustainable dari waktu ke waktu ya, year by year ya, karena perkembangan sekarang begitu cepat, inovasi, teknologi ya, berbagai hal. Anda sebagai manajer operasional adalah orang yang menyukai tantangan atau challenge ya. Artinya kita lihat manajemen produksi operasional punya 5 tanggung jawab. Ya, mudah-mudahan Anda sebagai manajer operasional produksi harus terbuka ya. Anda harus mengerti proses kapasitas pabrik bagaimana, persediaan inventory bahan baku ya, bisa nggak dengan bahan baku yang sedemikian muka kita bisa membuatkan produk-produk yang berkualitas. Tenaga kerja labor ya sudah siap SDM-nya, kualitasnya ya, ini penting sekali. Lalu terakhir mutu kualitas suatu produk atau jasa ya. Nah artinya operasional produksi Anda nanti sebagai manajer Anda akan bicara tentang kualitas produk, ya. Ini suka atau tidak suka, mau tidak mau, ya.
kualitas produk sekarang di zaman yang semakin kompetitif, semakin global, ya, tanpa batas, ya. Artinya Anda harus mengerti tentang ISO, ya. ISO ini adalah sertifikasi standar organisasi yang berkedudukan di Jenewa, adalah membuat suatu aturan, rule, ukuran memiliki penilaian dengan standar suatu produk yang dijual di pasar bebas, sehingga Anda tidak bisa, ya, membuat suatu barang yang sembarangan dijual di pasar bebas. Ah, saya bikin aja lah, semau saya, nggak bisa, ya. Artinya produk berkualitas, bermutu yang ada di pasar adalah produk yang berkualitas, ya, yang dipasarkan di pasar bebas, ya. Nah, ISO ini mengeluarkan 5 standar, ya. Nanti dibaca lagi, ya, tentang ISO 9000, kualitas manajemen dan kualitas jaminan standar petunjuk for selection and use, ya. Lalu 9001 kualitas sistem model untuk kualitas jaminan dalam desain, pengembangan, produksi, instalasi dan pelayanan. Wah, luar biasa sekali, kawan. Lalu makin berkembang lagi nih, kawan. Ya, 9002 kualitas sistem model jaminan dalam produksi dan instalasi. 9003 kualitas sistem model untuk kualitas jaminan final inspection dan tes. 9004 petunjuk kualitas manajemen dan kualitas sistem elemen, dan semakin luas, kawan-kawan. Pertanyaannya, kita sudah siap apa tidak? Ya, saya harus bilang, Anda harus siap. Ya, Anda harus siap. Ini tahun 2022 nih, kawan-kawan, ya. Selanjutnya kita lihat ISO 14000. Wah, apalagi nih, kawan-kawan, ya. Kita bicara manajemen lingkungan, environment management system, ya. Di mana is an environmental management standard that contain 5 core element, ada 5 hal. Waduh, makin berat sekali, ya, kawan-kawan, ya. Pertama, bicara environment management, manajemen lingkungan, auditing, evaluasi kinerja, ya, performance evaluation, labeling, lalu ada life cycle assessment, penilaian dampak lingkungan hidup dari sistem produk dan jasa. Ya, ini semakin luas, kawan, ya. Tadi ISO 9000, 9003, 9004. Sekarang ISO 14000, ya. Makin berkembang, kawan. Artinya perkembangan kita harus ikut, ya. Artinya kesiapan Anda sebagai nanti calon-calon manajer, Anda harus meningkatkan standar Anda, pendidikan Anda, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ada lagi, kawan-kawan. ISO IEC 2 luas, ya. Apalagi nih yang kita bicarakan lagi, ya. Kebijakan keamanan, penilaian pengelolaan risiko, organisasi keamanan informasi, manajemen aset. Kelima, bicara kualitas sumber daya manusia. Ingat, ini penting sekali, kawan-kawan, ya. Kita tidak bisa mengesampingkan, artinya saya selalu tingkatkan, katakan berkali-kali, tingkatkan kualitas SDM Anda, ya, sebab persaingan semakin kompetitif, ya, semakin globalisasi, semakin tanpa batas, kawan-kawan. Anda harus siap, ya. Keenam, keamanan lingkungan dan fisik, manajemen operasional komunikasi, kontrol akses, pemeliharaan, pengembangan dan akuisisi sistem informasi. Anda harus kuasai. Nggak bisa lagi Anda bilang, Pak, saya gaptek, Pak. Harus belajar. Ya, kalau nggak bisa ya learning by doing, ya, belajar sambil mengikuti bersama kawan-kawan, ya. Saya pun juga tetap belajar, ya. Karena perkembangan teknologi inovasi, ya, kita harus ikuti. Jangan puas diri, kawan-kawan, ya. Lalu ada pengembangan dan akuisisi sistem informasi, ada manajemen insiden keamanan sistem informasi, lalu ada manajemen keberlangsungan sustainable, ya, dalam kerja, kesesuaian antara aturan dan standar hukum teknologi informasi. Semakin luas, kawan-kawan, ya. Anda harus siap mulai hari ini, ya, perkembangan ilmu manajemen seperti saya katakan kepada kawan-kawan dalam pesan saya. Anda sebagai orang manajer harus bisa memberikan solusi, memberikan way out, memberikan jalan keluar dari berbagai pemecahan-pemecahan organisasi manajemen, ya. Mudah-mudahan, ya, ilmu-ilmu ini bisa terserap, ya, di dalam hati, pikiran, sanubari kawan-kawan semua, ya. Selanjutnya kita lihat, kawan-kawan. Nah, artinya sekarang di Indonesia pun juga sama, ya. Ada ISO 9000, hampir sama, ya. Artinya kualitas is the ability of product or service to meet customer need. Artinya kualitas ini adalah kemampuan produk dan pelayanan untuk bertemu, memuaskan kebutuhan customer, ya. Ini pernyataan yang jelas sekali, ya. Artinya kualitas produk ini penting sekali, ya.
atau kualitas jasa sangat penting sekali ya. Nah, mungkin dalam hati pikiran kawan-kawan menanyakan apa sih tujuan keuntungan memiliki ISO 9000 atau berbicara kualitas ya, ini ya bisa kita lihat jaminan mutu antara produsen dan konsumen, komitmen tanggung jawab, kelestarian sumber daya alam yang sifatnya sudah langka ya. Berikutnya meningkatkan citra perusahaan, pelanggan kompetitor, perhatikan sumber daya manusia lagi, sumber daya manusia yang berkualitas ya. Lalu perusahaan menyediakan anggaran bagaimana meningkatkan mutu produk, aspek penunjang melalui riset and pengembangan ya, riset and development ya. Lalu terakhir membuat pengaruh penjagaan mutu, kualitas kontrol oleh perusahaan. Ya, bagaimana kita lihat negara-negara maju seperti negara Jepang? Ya, ada namanya teori set. Ya, artinya teori set dalam manajemen organisasi perusahaan Jepang melibatkan pentingnya keterlibatan pekerja atau karyawan. Ya, nanti Anda sebagai manajer penting melibatkan pekerja dan karyawan. Merupakan kunci bagaimana meningkatkan produktivitas. Nah, dalam manajemen produktivitas teori set negara Jepang ini benar-benar ya fokus terhadap bidang melalui melakukan perbaikan produk dan proses, kedua melakukan perbaikan pekerjaan dan tugas, lalu ketiga melakukan metode motivasi pekerja. Anda harus bisa memberikan motivasi ya. Mungkin Anda suka lihat Pak Jonggi dengan kata-kata bermakna ya. Anda membacanya, tentunya saya memberikan motivasi kepada Anda, ya, menguatkan Anda, semangat Anda, ya. Lalu keempat, kita lihat perubahan organisasi, bukti semangat kerja bangsa Jepang dan meningkatkan produktivitas, meningkatkan mutu kualitas, ya. Bisa kita lihat produk Toyota, Suzuki, Toshiba dan lain-lain, ya. Ini nanti kira Pak Jonggi iklan, ya. Enggak, ya. Ini ternyata kita lihat apa yang terjadi, ya. Semangat meningkatkan manajemen produktivitas khususnya di negara Jepang, ya. Nah, permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi produktivitas, ya kadang-kala ada kebijakan union, ya. Lalu terakhir inovasi, ya, artinya menyangkut penemuan baru dalam bidang teknologi yang menyebabkan alat produksi, mesin pabrik tidak efisien, serta ketinggalan metode, ya. Artinya sekarang mesin produksi sekarang komputerized, ya. Bagaimana untuk bisa meliting rokok kretek, ya, secara komputerized, secara cepat, ya. Artinya mesin komputerized ini kan nggak bisa jalan sendiri, ya. Dibutuhkan karyawan-karyawan yang cakap yang menguasai teknologi tersebut, kawan. Ya. Lalu bagaimana solusi mengatasi persoalan dalam manajemen produksi? Kita lihat, artinya termasuk konsep kapasitas produksi. Anda harus bisa meramalkan permintaan masa datang, termasuk sejauh mungkin dampak teknologi dan kejadian yang mungkin. Ya. Nanti Anda ketemu saya dalam studi kelayakan bisnis, ya, tentunya bicara aspek pemasaran, menerjemahkan ramalan-ramalan di atas menjadi kebutuhan kapasitas yang sebenarnya. Lalu bagaimana ketiga, mengembangkan alternatif rencana kapasitas, bagaimana memenuhi kebutuhan. Berikutnya keempat, identifikasi dan membandingkan risiko akibat strategi dari masing-masing alternatif, ya, dalam rencana, ya. Nanti ada di studi kelayakan bisnis, ketemu saya. Lalu berikutnya, identifikasi dan membandingkan risiko dan akibat strategi dari masing-masing alternatif, ya. Nanti kita akan bicara tentang aspek keuangan dan struktur modal. Ini dalam studi kelayakan bisnis, ya. Nanti ketemu saya, ya. Lalu terakhir, bagaimana Anda memutuskan rencana-rencana melalui keputusan yang tepat, ya. Keputusan tepat jitu strategi, ya, yang harus dilaksanakan, ya. Oke, Bang Edwin lagi, selamat datang Bang Edwin. Ya, artinya bisa kita lihat perbaikan mutu. Di sini ada peningkatan laba, artinya saling terkait. Perbaikan mutu adalah hasil yang diperoleh dari pasar, perbaikan reputasi, peningkatan volume, peningkatan harga, ya. Tentunya barang yang berkualitas harganya tentu ya itu ada peningkatan, ya. Harga tidak akan bohong, ya. Lalu perbaikan mutu biaya yang dapat ditekan, artinya bisa nggak meningkatkan produktivitas, semangat para karyawan, penurunan biaya, pengerjaan ulang dan sisa material, ya, jangan ada sisa, ya. Kalau bisa biaya bukannya diturunkan, maksudnya biaya harus masuk akal, ya, masuk pemikiran yang rasional, ya. Lalu penurunan biaya garansi, maksudnya tingkat kerusakannya 0, ya. Artinya Anda melakukan perbaikan mutu berlangsung setiap tahun, ya, sustainable, akan membuat menjadi peningkatan laba,
keuntungan bagi perusahaan, ya. Jadi perbaikan mutu dan peningkatan laba saling terkait mengait, ya, adalah satu kesatuan, ya. Nah, nanti kita lihat. Ini ada tugas pertama, ya, kemarin kan UTS dengan tugas kita gabungkan, ya. Nah, pada bab 8, ya, kita telah mempelajari keberhasilan produktivitas bangsa Jepang. Tadi saya lihat tentang teori riset, ya. Nah, silakan Anda mempelajari the 14 atau the 14 prinsipal Toyota atau Toyota Ways, ya. Anda bisa lihat di YouTube, ya. Jelaskan, ya, 14 prinsip Toyota tersebut lengkapnya dengan mantap, ya. Lalu berikutnya, apakah bisa diterapkan dengan semangat kerja produktivitas karyawan pekerja di Indonesia, ya? Tuliskan dengan mantap, ya, minimal jawaban 200 kata, ya. Nanti di bawah dibaca lagi kawan-kawan, ya. Oke, kita sudah melakukan UTS, ya, dengan baik, ya. Ya, 80% kawan-kawan kita menjawab dengan baik, ya. Ya, 20%, ya, saya katakan kurang berkualitas, ya. Maka dalam ilmu manajemen ini, ya, mohon on kamera, ya, saya selalu katakan, tingkatkan kualitas penulisan Anda, ya, kemampuan Anda. Percaya deh, ya. Suatu ketika nanti Anda membuat penulisan skripsi atau penulisan apapun, ya, tulisan Anda akan dibaca, oh, memang tulisan Anda punya isi dan kualitas yang sangat berbobot, ya. Jadi Anda sebagai manajemen, ahli manajemen atau dalam bidang manajer yang saya katakan, Anda harus bisa memberikan dalam teori ini dikembangkan bagaimana memberikan way out, solusi, ya, pemecahan berbagai masalah, ya, secara jitu tepat, ya, sehingga perusahaan Anda terbangun, ya. Anda sebagai ujung tombak yang dipercayai, sehingga Anda dipercayai sebagai orang yang memberikan saran terbaik, the best kepada perusahaan Anda, ya. Oke, hari ini ada 28 orang kawan-kawan, ya. Ada Bang Aji Saputra, Tanti Kriharyanti, Aisyah Naningsi, Aan Kurniawan, Melina Suci Slamet, Rizky Triani, Sugeng Priyanto, Selvi Mulyawati, Robina Waya, Samsia, Desi, Yohana Dewi, Tiara Febrintika, Randy Safi, Melchior Siki, Mitra Sarumpet, Yuli Aristiana, Ferry Mahawi, yang ada asisten saya, ada Purwati Ningsi, ada Romi Rangga, Satria Aji Saputra, Kang Asep Hidayat, ada siapa lagi, ya? Ada Tantik sudah, Aisyah udah, Aan udah, Melina udah, Ristu, Sugeng, Selvi, Robina Waya, Samsia, Desi, Yohana Dewi, Tiara Febrintika, Melchior, Mitra Sarumpet, Ferry Mahawi, Yuli, Ningsi, Mei, Bang Edwin, Kang Asep, Satria Aji Saputra, ya. Jadi 27, ada 24 orang, ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini, kawan-kawan. Dikerjakan lagi, ya. Ini tugas pertama untuk Anda. Nanti suatu ketika saya akan memberikan tugas dalam bentuk bahasa Inggris, ya. Ini mungkin Anda bertanya, Pak Jonggi kok pakai bahasa Inggris? Anda siap, ya, siap mengembangkan pemikiran Anda dalam bahasa Inggris, ya, mampu, ya, memberikan saran-saran dalam bahasa Inggris. Mau tidak mau kita ini udah zaman globalisasi, ya, tanpa batas. Artinya kesiapan Anda harus, ya, siap. Tadi saya sudah bicara tentang manajemen operasi dan produktivitas, ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini, kawan-kawan. Tetap semangat, ya. Akhir kata saya ucapkan selamat hari malam minggu, ya, yang ingin pacaran dengan pacarnya baik-baik, ya. Rukun-rukun selalu, yang sudah punya suami istri, ya, tetap rukun selalu dan tetap bahagia, ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa minggu depan, dan salam sukses untuk kita semua, dan salam sukses untuk STIGI. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semuanya. Salam sukses semuanya, ya. Salam sukses. Sukses. Oke, terima kasih.